Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan atas siang hari yang baik ini. Terima kasih karena Engkau selalu memimpin kami pada hari Tuhan ini untuk kami dapat beribadah di hadapan-Mu. Kami berdoa supaya kami dikuduskan, supaya kami layak di hadapan-Mu, dan ibadah yang kami naikkan itu menjadi ibadah yang hidup, yang dapat memuliakan nama Tuhan dan memperluas kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakui pengakuan kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan lagu pujian Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat, banyak penggoda-Mu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu benar di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekalku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah
Doa syafaat akan dibawakan oleh Penatua Ha Oksun. 하나님 감사합니다. Tuhan, terima kasih. 오직 그리스도로 성립케 하시고 복된 주일 예배로 하나님께 영광 돌리게 하시는 참 감사합니다. Kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah mengizinkan kami menang hanya melalui Kristus dan bisa memuliakan nama Tuhan pada hari Tuhan ini. 이렇게 아름다운 성전에서 또 예배로 하나님께 찬양과 감사로 아버지 2주년을 기념하며 또 맥주절을 기념하는 이 예배에 저희들이 있게 하신 것도 감사를 드립니다. Dan terima kasih juga karena di bait Allah yang indah ini kami bisa beribadah kepada Tuhan dalam rangka Hari Raya Menuai dan juga dalam rangka hari ulang tahun kedua ibadah dalam bahasa Indonesia dan Malaysia ini. 오직 예수가 그리스도 되심을 고백하는 우리 성도들과 함께 예배드리며 하나님께 영광이 되고 인도네시아 예배의 현장에 주님 나라 임하게 하여 주실 줄 믿습니다. Dan kami percaya bahwa pada saat kami melakukan ibadah bersama-sama untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan karena kami mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, kami percaya bahwa semua tempat yang ada di Indonesia ini mereka akan mendapatkan berkat yang sama. 창세전에 영세전에 인도네시아를 하나님께서 사랑하셔서 저희들을 품고 기도하게 하신 하나님, 정말 인도네시아 현장 가운데 발리 예언교회와 보고로 예언교회와 우리 특별히 김용민 선교사님, 우리 안돈 목사님, 토니 목사님을 선택하시고 그 현장을 살리라고 그 현장에 세우신 하나님께도 감사를 드립니다. Dan kami mengucapkan terima kasih juga karena Tuhan telah memilih negara Indonesia ini sebelum dunia ini diciptakan dan Tuhan telah mendirikan gereja Baliawan dan juga gereja Bogor Yeon yang dipimpin oleh Ibu Kim dan juga Bapak Tony dan juga Bapak Anton supaya mereka bisa menyelamatkan ladang yang mereka berada dan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sana. 절대 제자로 세우신 세 분에게 늘 성령 충만과 오력으로 덧입혀주시고 하나님 구별된 축복을 허락하셔서 땅 끝까지 정인의 축복을 누릴 수 있도록 하나님이 역사하여 주시옵소서. Berikanlah 5 kekuatan kepada mereka dan juga kepenuhan Roh Kudus kepada mereka bertiga supaya mereka bisa mendapatkan berkat yang berbeda dengan orang lain sehingga mereka bisa melakukan pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. 유리라는 청년을 만나게 하시고 또 제자로 세우기 위한 준비하는 가운데 있습니다. 질병을 통해서 사단은 역사하겠지만 그 일을 통해서 하나님께서는 분명한 크고 비밀한 일을 보이실 것을 믿습니다. Dan kami percaya bahwa walaupun kami menghadapi masalah di mana murid Tuhan itu bisa diperkirakan akan kena virus corona, tapi kami percaya bahwa dan bencana dan penyakit tidak bisa mengganggu kami jika itu adalah rencana Tuhan. Dan kami percaya melalui hal itu pun kami dapat memuliakan nama-Mu. 불기둥 구름 기둥으로 지켜보아여 주시옵소서. Tolong lindungilah mereka dengan tiang angin dan juga tiang api. 특별히 오늘 페리와 프랑스를 위해서 기도합니다. Dan pada hari ini kami berdoa khusus untuk Ferry dan Franz. 늘 성령 충만함을 허락하시되 정말 예수가 그리스도의 언약 붙잡고 인도네시아 18,000개의 섬을 살릴 세고의 서밋에 설 수 있도록 늘 하나님 보호하시고 함께하여 주시옵소서. Izinkanlah kebenaran Roh Kudus kepada mereka supaya firman yang mereka pegang mereka bisa pakai dalam hidupnya supaya mereka bisa menjadi summit yaitu puncak yang bisa menyampaikan Injil ini kepada seluruh jiwa yang ada di Indonesia termasuk 18.000 pulau. 학업에도 구별된 축복을 허락하시고 많은 만나는 친구들에게도 이 복음을 전가할 수 있도록 하나님 그리스도로 무장되게 하여 주시옵소서. Dan tolong perlengkapi mereka dengan Kristus supaya studi mereka diberkati dan juga semua teman-teman yang mereka ketemu di sekolah dapat diberkati juga melalui mereka. 또 전도자를 돕는 후견연으로 저희들을 사용하여 주신 주님께 감사를 드립니다. Dan kami mengucapkan terima kasih supaya karena Tuhan telah memakai kami yang dapat membantu para penginjil di tempat ini. 장로님과 권사님과 집사님과 청년들에게 하나님 동일한 축복을 허락하여 주시옵소서. Berikanlah berkat yang sama kepada semua dari penang tua dan juga diaken dan majelis dan juga sampai remnant dan juga para pemuda-pemudi. 말씀 증가하실 주목님에게 늘 성령 충만함과 오력으로 덧입혀 주옵소서. Dan berikanlah kepenuhan Roh Kudus dan juga 5 kekuatan kepada Ibu Bella yang akan memberitakan firman kepada kami. 237 나라 살릴 영권을 허락하여 주시옵소서. Berikanlah kuasa rohani yang dapat menyelamatkan 237 negara.
로마서 16장의 산업인과 중직자와 렘넌트를 붙여 주시옵소서. Dan tolong pertemukanlah dia dengan para remnant dan juga para pengusaha dan juga para diaken yang akan membantu Ibu Bella ini seperti Roma pasal 16. 사역 현장마다 30배, 60배, 100배 결실을 맺게 인도하여 주시옵소서. Dan tolong pimpinlah Ibu Bella supaya dapat bisa berbuah 30 dan 60 dan 100 kali lipat ganda. 예배 드릴 때 방해하는 모든 흑암의 사탄의 저주의 세력은 권세 많으신 주 예수 그리스도 이름 앞에 완전히 무너지고 길박받고 떠나갈지어다. Dan kami hancurkan semua kekuasaan setan dan juga kegelapan yang berusaha untuk mengganggu ibadah kami dalam nama Yesus Kristus yang memiliki kuasa yang tak terbandingkan. 이 예배를 오로지 예수 그리스도만 증거하고 하나님께 영광이 되는 예배 될 줄 믿고 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. Dan kami percaya bahwa ibadah ini hanya memuliakan nama-Mu dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 dengan judul Mode Kerohanian yang Berkembang. Saya akan bacakan ayatnya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah sebagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Hari ini adalah hari raya menuai, hari raya menuai, dan memang hari raya menuai dalam kata itu sendiri kayak menuai pemanenan, yaitu gandum, dan bersyukur karena dapat menuai. Dan memang ini adalah hari raya yang bangsa Israel jaga. Karena di Keluaran pasal 23 ayat 14 kita bisa melihat bagaimana Tuhan Allah menyuruh kepada bangsa Israel untuk 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Itulah perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Dan 3 hari raya di sini ada hari Paskah, hari raya menuai, dan hari raya pengumpulan hasil. Dan secara masa yang mereka jaga, Paskah ini dijaga pada musim semi, dan hari raya menuai ini pada saat musim panas seperti ini, dan hari raya pengumpulan hasil ini dijaga pada saat musim gugur. Dan bangsa Israel ini menjaga hari raya menuai yang kita mau rayakan hari ini, itu ada banyak namanya juga, hari raya menuai ini. Ini juga hari raya yang dijaga setelah 7 minggu terakhir setelah hari Paskah. Karena itu ini hari raya menuai disebut juga hari raya 7 minggu.
atau dijaga juga sebagai hari hulu hasil. Ini juga nama panggilan yang kedua yang lainnya, yaitu hari hulu hasil, karena ini adalah hari raya di mana memberikan hasil penuaian yang pertama. Dan ini juga disebut sebagai hari raya Pentakosta, karena ini juga adalah hari raya yang dijaga setelah 50 hari kemudian setelah hari Paskah. Ya, begitulah ada 3 nama panggilan. Dan di Perjanjian Baru kita bisa melihat jemaat Loteng Markus, mereka memperoleh kekuatan Roh Kudus kan. Mereka memperoleh kekuatan Roh Kudus ini pada hari Pentakosta ini. Jadi mungkin ya ini hari Pentakostanya bangsa Israel, ini hari menuainya bangsa Israel. Kita memang harus jaga hari raya menuai ini. Tapi saya percaya saudara bisa tanya di dalam hati saudara, kenapa kita tidak menuai gandum, tetapi kita kenapa harus menjaga hari raya ini? Apa yang saudara lihat baik-baik adalah fokus hari raya menuai ini, itu fokusnya pada memberikan hasil pertama dari semua penghasilan kita, semua yang kita tuai. Dan Keluaran pasal 23 ayat 16 kita bisa melihat kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Jadi hasil pertama dari hasil kita kerja di ladang itu sangat penting di hadapan Tuhan Allah. Dan hasil pertama ini bukan hasil gandum yang kita bisa lihat secara nyata, tetapi sebenarnya hasil pertama ini melambangkan apa? Melambangkan hal yang saudara anggap paling penting. Dengan kata lain, Tuhan Allah ingin untuk memberikan hal yang paling penting bagi saudara itu diberikan kepada Tuhan Allah. Supaya kita tidak hilang hati fokus ini, Tuhan Allah menyuruh untuk menjaga hari raya di setiap musim. Artinya dalam 1 tahun ada 365 hari. Kita tidak boleh kehilangan hati pertama kita kepada Tuhan Allah dan hati fokus kita kepada Tuhan Allah, dan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Allah. Khususnya kalau gereja-gereja Korea menjaga hari raya menuai ini di minggu pertama bulan Juli. Itu adalah minggu pertama setelah pertengahan tahun selesai. Seperti ada pertandingan sepak bola kan, ada pertandingan pertama dan kedua, babak pertama dan kedua. Sama seperti itu, hari penuaian ini, hari raya menuai ini sebenarnya adalah hari yang kita bisa lihat bagaimana setengah tahun ini Tuhan jaga, dan kita buat taktik yang baru lagi di hadapan Tuhan Allah dengan firman yang diberikan, yaitu bagaimana kita akan dipimpin oleh Tuhan Allah 6 bulan ke depan. Dan kita menantikan ya bagaimana Tuhan Allah akan melimpahkan kehidupan kita di 6 bulan ke depan ini. Tentang bersyukur, ada istilah seperti ini. Ada 2 tempat di mana Tuhan Allah itu berada. Yang pertama itu surga, dan satu tempat lagi adalah di hati kita bersyukur. Seperti itulah ada istilah yang dikatakan, dan memang Tuhan Allah yang kita percaya, dia bisa berada di mana-mana, dia selalu ada di mana-mana. Tetapi istilah ini mengartikan kepada kita bahwa kita bersyukur. Itulah apa yang paling Tuhan Allah harapkan dari kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi kita harus selalu bersukacita senantiasa dan tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah oleh hidup saudara, dalam hidup saudara. Saya harap supaya rasa syukur ini yang selalu memimpin kehidupan saudara. Jika ini terjadi, apa yang terjadi adalah dalam kehidupan rohani kita ada gerakan rohani yang bergairah, yang aktif. Seperti firman khotbah judul firman hari ini, kehidupan iman kita ini, kerohanian kita ini akan berkembang. Judul khotbah hari ini adalah mode kerohanian yang berkembang. Dan mode ini apa? Mungkin saudara yang kurang bisa bahasa Inggris atau baru pertama kali dengar kata ini agak bingung. Tapi mode ini adalah cara atau bentuk pada suatu waktu tertentu. Artinya, mode apa yang saudara miliki
selama saudara melakukan kehidupan rohani ini, itulah yang menggantungkan kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana sikap kita di dunia ini. Jadi, apakah saudara mau memiliki mode kerohanian yang berkembang atau yang menetap saja? Itu yang membuat semua itu menjadi beda hasilnya. Ibrani pasal 10 ayat 38 sampai 39 dikatakan bahwa tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi Alkitab juga menekankan kepada kita mengundurkan diri itu tidak pantas, tidak disenangi oleh Tuhan Allah. Dan firman Tuhan hari ini juga lewat perumpamaan pekerja di kebun anggur ini telah diberitahukan kepada kita. Saya berharap supaya seluruh jemaat Yeon lewat khotbah firman hari ini, saudara menyadari apa itu mode yang bisa membuat kerohanian kita berkembang, supaya semua saudara dapat menjadi murid yang bisa menjangkau 237 bangsa dan menjadi murid 24 jam. Sebagai subjudul yang pertama adalah mode kasih karunia. Ayat 1-2 saya akan bacakan kembali. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi tuan kebun anggur ini untuk cari pekerja di kebun anggurnya, dia pergi pagi-pagi sekali, dan di sana memang ada orang-orang yang menganggur di sana, dan dia sepakat kepada tukang-tukang ini, tukang kebun anggur ini, pekerja ini untuk memberi upah 1 hari 1 dinar. Itulah janji mereka, dan mereka diizinkan untuk ke kebun anggurnya untuk bekerja. Dan setelah itu tuan kebun anggur ini dia ke pasar lagi untuk mencari pekerja, dan waktu itu sekitar jam 3 petang, dan di sana ada orang-orang yang menganggur lagi di pasar itu. Dan jam 3 petang yang dimaksud di sini ini jam 9 pagi. Jadi mereka pun telah dipanggil dan mengizinkan mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Berikutnya jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore. Berkali-kali dia coba ke pasar, dan setiap kali dia ke pasar, dia mendapatkan pekerja-pekerja yang mau bekerja di kebun anggurnya. Dan pada saat menjelang malam, setelah hari bekerja mereka selesai, pemilik ini memanggil semua pekerja-pekerja ini untuk memberikan upahnya. Dan yang mendapatkan upah pertama kali itu adalah yang dari terakhir. Siapa yang masuk terakhir dari yang datang jam 5 sore itu, mereka memperoleh 1 dinar, yaitu upah yang mereka sudah janjikan, sepakati itu. Tetapi para pekerja yang bekerja lebih pagi, yang dari pagi, yang datang lebih awal ini, mereka pikir mungkin kami akan diberikan tambahan karena kami bekerja lebih awal, dan mereka menantikan dinar yang mereka mau terima lebih lagi. Tetapi beda dengan apa yang mereka duga, mereka pun mendapatkan 1 dinar seperti pekerja yang lain yang datang jam 5 sore yang telat itu. Sehingga setelah itu terjadi, mereka yang datang awal itu mereka mulai bersungut-sungut dan menyesali. Di ayat 11 dan 12 kita bisa lihat, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Jadi sungutan mereka ini, mungkin saudara pikir itu adalah hal yang pantas, itu memang boleh dilakukan. Kami bekerja lebih banyak dan bekerja seharian, tetapi kenapa upah kita sama? Jadi mereka mengatakan ini tidak adil. Dan sebenarnya apa yang kita bisa lihat dari sini adalah ini sebenarnya sangat egois, karena sebenarnya tuan kebun anggur ini telah memanggil mereka dari pagi hari yang sedang menganggur dan memberikan pekerjaannya, dan mereka sudah menyepakati 1 hari 1 dinar, dan mereka memperoleh apa yang mereka telah sepakati itu, 1 hari 1 dinar. Tetapi mereka sama sekali tidak bersyukur kepada tuannya yang sudah memberikan pekerjaan, tetapi malah mereka berperan sebagai orang yang telah mengalami kerugian yang besar. Mereka berpikir mereka yang menjadi orang yang mengalami kerugian, dan mereka membandingkan dirinya dan yang datang telat itu, dan mulai bersungut-sungut dan komplain.
Sebenarnya orang pekerja kebun anggur yang datang pagi-pagi ini melambangkan orang Farisi dan orang Saduki, yaitu para pemimpin-pemimpin agama di masa itu. Karena apa yang mereka tekankan pada saat itu adalah mereka begitu percaya diri bahwa surga itu adalah kepunyaan mereka saja. Fokus mereka itu surga adalah punya kami. Dan pekerja-pekerja yang masuk ke kebun anggur pada jam 5 petang itu melambangkan orang-orang yang dianggap berdosa pada saat itu, yaitu pemungut cukai atau pemungut pajak dan para wanita-wanita pelacur. Mereka adalah memang sesama orang Yahudi, orang Yudea, tetapi mereka dianggap sebagai orang-orang yang dikeluarkan dari kerajaan Allah karena ya pekerjaannya itu. Dan orang Farisi dan orang Saduki ini, mereka berada di posisi yang sama, tetapi cara pandang mereka itu yang salah. Sehingga apa yang Tuhan Yesus pikirkan, apa yang Tuhan Yesus maksud, orang Farisi tidak dapat mengerti. Mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti ini? Tuhan Yesus menyuruh kita pada siang hari ini untuk mengubah gaya kehidupan kita sepenuhnya, style kehidupan kita sepenuhnya. Di ayat 1, Tuhan Yesus memulai bahwa adapun hal kerajaan Allah seperti Tuhan kebun anggur. Dimulai dengan ayat seperti itu. Maksudnya adalah mungkin kamu selama ini hidup sesuai dengan gaya kehidupan kamu, sesuai dengan dunia ini. Tetapi buanglah gaya kehidupan itu dan hidupilah gaya kehidupan surga yang layak dengan surga. Itu maksudnya. Selama ini kita memiliki pendirian kita dan peranggapan kita dan juga prasangka kita, tapi kita harus turunkan itu dan kita harus memiliki natur yang baru yang layak untuk di masa Injil ini. Jadi perumpamaan ini sebenarnya pada esensinya memberitahukan bahwa keselamatan yang kita terima, yang saudara terima itu sebenarnya sepenuhnya ada di tangan Tuhan, di mana Tuhan Allah memberikan keselamatan itu sebagai kasih karunia bagi saudara dengan cuma-cuma. Bukan berarti saudara sudah memperoleh keselamatan ini lebih awal daripada yang lain. Saudara memiliki jabatan atau hak pribadi yang beda gitu daripada mereka yang telat. Memang ada orang yang bisa Kristen sejak lahir, tetapi ada juga orang yang percaya sebelum mereka meninggal, seperti perampok yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus yang mendapatkan keselamatan di detik-detik terakhirnya. Jadi sama, keselamatan itu diberikan. Yang paling penting adalah tidak penting bagaimana rupa kehidupan kita. Keselamatan ini telah diberikan sepenuhnya di tengah kasih karunia Allah. Karena itu mode kehidupan kita itu harus selalu ada di tengah mode kasih karunia. Artinya sebenarnya saudara sudah memperoleh keselamatan ini lebih awal. Saudara harus lebih bersyukur. Karena sekarang pun ada orang yang tidak mengerti walaupun diberitakan Injil ini. Dan ada orang yang belum pernah mendengarkan Injilnya sehingga mereka masih merantau di kehidupan ini secara rohani. Seharusnya kita lebih bersyukur dan mengasihani mereka yang belum mendengarkannya. Karena Rasul Paulus juga telah menghidupi kehidupan seperti ini, di mana dia tahu keselamatan ini terjadi lewat kasih karunia yang luar biasa yang diberikan melalui Yesus Kristus. Dan karena begitu besar kasih karunia yang dia terima, Rasul Paulus ini selalu memiliki penyadaran bahwa dia adalah orang yang memiliki hutang terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan karena dia memiliki hutang ini, dia merasa penganiayaan dan penderitaan yang dia terima itu bukan apa-apanya. Dia begitu bersyukur karena dirinya itu bisa dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan Tuhan Allah, dan bersyukur dan berterima kasih. Karena lewat pribadi Paulus ini, Injil kebenaran itu dinyatakan bahwa Yesus yang menjadi Kristus, dan bukan hanya dinyatakan dan diberitakan saja, tetapi lewat memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus ini, kerajaan Allah pun diperluas dalam hidupnya dia. Itu kita bisa lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 10, di mana dikatakan bahwa tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin.
Jadi Rasul Paulus ini seumur hidupnya sejak bertemu dengan Tuhan Yesus, dia hidup di mode kasih karunia ini, dan dia bertanggung jawab atas komitmennya dia, mengerjakan komitmennya dia dengan kasih karunia Tuhan yang berikan. Kita juga harus selalu berada di mode keadaan kasih karunia ini. Seorang dokter yang meneliti Alkitab, dia meneliti tentang Alkitab dan menyimpulkan seperti ini. Ada saat di mana Tuhan adalah berhenti berkarya, dan itu adalah saat di mana umat Tuhan bersungut-sungut, dikatakannya. Pada saat kita bersungut-sungut dan menyesali dan komplain, pada saat itu Tuhan adalah tidak berkarya. Ini adalah satu istilah, satu kalimat yang sangat menarik untuk kita coba pikirkan. Saya berharap supaya seluruh jemaat Yewon menjelang Hari Raya Menuai ini, saudara ingat bahwa saudara sudah mendapatkan keselamatan yang lebih awal. Untuk itu bersyukurlah, dan saya harus supaya mode kasih karunia ini selalu dipertahankan, juga diteruskan, supaya saudara selalu mengalami perkembangan dalam kehidupan kerohanian saudara. Sebagai subjudul yang kedua adalah mode bersyukur. Ayat 13-15 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi Tuhan Yesus ini memberikan nasihat secara rohani lewat perumpamaan Tuhan anggur ini, Tuhan kebun anggur ini. Memberikan 1 dinar kepada yang bekerja 1 jam itu adalah hati pemiliknya. Itu bukan sesuatu yang kita bisa nilai, bukan sesuatu yang kita bisa menilai, mengadili hal itu. Secara rohani, dari pandangan rohani, keselamatan ini adalah hal yang diterima oleh makhluk ciptaan Tuhan, adalah oleh Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta ini memberikan keselamatan ini kepada ciptaannya, makhluk ciptaannya ini. Sehingga kita sebagai ciptaan Tuhan adalah, ini bukan hal yang bisa diperdebatkan. Itu maksudnya. Para jemaat, kita semua yang sudah mendapatkan kasih karunia ini, seharusnya harus lebih bersyukur atas kedatangan mereka, yaitu mereka yang akan menerima keselamatan nanti. Karena mereka pun pada akhirnya menjadi anak Tuhan. Kita harus lebih bersyukur karena mereka pun menjadi anak Tuhan Allah. Jadi jika kehidupan saudara secara kerohanian berada di mode bersungut-sungut, ubahlah itu menjadi mode bersyukur. Kita harus membuat kerangka yang baru dengan membuat natur yang baru, yaitu kita berada di mode bersyukur. Memang sebenarnya kita sebagai Kristen yang sudah lama menjadi Kristen harusnya lebih bersyukur, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Tapi tidak seperti itu faktanya. Malah orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yang bisa lebih bersyukur kepada Tuhan Allah. Jadi coba saudara pikirkan juga seperti cerita hari ini. Mereka yang telah dipanggil jam 5 sore itu, pekerja yang dipanggil jam 5 sore ke kebun anggur itu, bagaimana pemikiran mereka? Apa pemikiran mereka pada saat mereka bekerja? Padahal kalau mereka tidak memperoleh pekerjaan ini, mereka mungkin menganggur dan harus kelaparan karena tidak ada upah. Tetapi Tuhan anggur ini memberikan kasih karunia kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka untuk dapat bekerja walaupun hanya 1 jam. Karena itu pasti yang bekerja 1 jam itu sangat bersyukur kepada Tuhan anggur ini. Pasti melihat wajahnya saja sudah senang, dan begitu senang hatinya karena dia dipakai oleh dia. Kita pun harus seperti itu. Kita harus memiliki kesadaran bersyukur secara rohani. Coba ingat saudara pada saat mendapatkan keselamatan pertama kalinya. Semakin lama, semakin waktu berlalu, kita seharusnya lebih diperbaharui dan lebih bersyukur kepada Tuhan Allah. Dan itulah kehidupan kerohanian yang alkitabiah. Tuhan Yesus di ayat terakhir pada firman hari ini mengatakan bahwa orang yang terakhir menjadi orang yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Itulah yang dikatakannya.
Yang paling penting itu bukan saudara menjadi yang terakhir atau yang pertama, atau saudara mendapatkan keselamatan atau tidak, tapi saudara harus ingat selalu bahwa kasih karunia, oleh kasih karunia Tuhan adalah kita mendapatkan keselamatan. Karena itu kita harus bersyukur. Karena itu selama kita hidup di dunia ini, rasa bersyukur ini yang harus selalu menjama, memimpin kehidupan kita. Berdasarkan rasa bersyukur ini, kita harus mengerjakan segala sesuatu. Karena pada saat kita memandang segala sesuatu dengan rasa bersyukur ini, kita dapat memulihkan semuanya. Dan Uchimura Ganjo, dia adalah seorang teolog Jepang. Dia mengatakan bahwa jika Tuhan Allah mau mengutuk orang, itu bukan dengan cara memberikan penyakit atau memberikan kemiskinan. Itu bukan kutukan yang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Tetapi jika Tuhan Allah memberikan hati yang kering yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, itulah kutukannya. Artinya tidak bersyukur itu berarti itu adalah kutukan. Tidak dapat bersyukur itu adalah kutukan. Jadi begitulah penting kita bersyukur di hadapan Tuhan Allah. Dan jika kita tidak dapat bersyukur, itu adalah hal yang sangat tidak beruntung. Bagaimana keadaan rohani kita? Statusnya itu adalah sedang di mana? Untuk mengukur kehidupan kerohanian kita, caranya adalah coba lihat kehidupan saudara, apakah ada rasa syukur atau tidak. Itulah alat mengukur kehidupan kerohanian kita. Karena banyak orang hidup bersyukur tergantung lingkungannya itu. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang bersyukur tanpa keadaan lingkungannya itu. Mereka tidak dipengaruhi dengan lingkungan mereka. Mereka adalah seperti Ayub di kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Dia begitu menderita, tetapi dia mengakui bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Daniel pun sama. Di Daniel pasal 6 ayat 10, dia selalu menafsirkan segala keadaan dan kejadian dengan bersyukur. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuja Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dan di Mazmur pasal 69 ayat 30-31, kita juga bisa melihat pengakuan Daud mengatakan bahwa aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Pada pandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Saya berharap supaya seluruh jemaat Yewon selalu dapat meneruskan mode bersyukur ini seperti mereka, tokoh-tokoh beriman. Sehingga saudara hidup di dunia ini tidak hidup dengan begitu saja. Tidak hidup dengan hal-hal dunia ini dan nanti ke surga begitu saja, tetapi saya harap supaya hidup saudara itu dapat mempengaruhi orang lain dengan kebaikan. Saya memberkati saudara dalam nama Yesus Kristus supaya kehidupan saudara menjadi kehidupan yang bisa membuat Tuhan Allah bersukacita. Sebagai kesimpulannya adalah filosofer yang bernama Pascal, dia mengatakan bahwa manusia adalah alang-alang yang dapat berpikir. Apa maksudnya? Pascal ini melihat kekuatan manusia itu ada pada pola pikir manusia ini. Sehingga jika manusia memiliki kekuatan untuk dapat berpikir, dia memiliki kekuatan. Tetapi misalnya manusia ini tidak memiliki kekuatan untuk dapat berpikir, sama saja dengan alang-alang. Itu maksudnya. Karena manusia itu begitu lemah pada dasarnya. Memang kehidupan manusia itu selalu harus dikuasai oleh sesuatu. Pemikiran apa yang saudara miliki, natur apa yang saudara miliki, itu yang akan menguasai kehidupan kita. Karena itulah seperti firman Tuhan hari ini penting bagaimana kehidupan kerohanian kita. Saya harap supaya seluruh jemaat Yewon seperti khotbah hari ini, saudara selalu dapat meneruskan mode kasih karunia dan mode bersyukur. Supaya kehidupan iman saudara itu selalu berada di tengah sukacita di situasi dan lingkungan apapun. Henry Nouwen yang adalah seorang teolog kerohanian, dia juga menekankan bahwa untuk hidup bersyukur perlu latihan.
Itulah yang dia katakan. Kita mau membuat natur bersyukur, ya kan? Tapi tidak bisa dengan satu kali terima kasih, ya itu menjadi natur kita. Kita harus selalu bersyukur berulang kali dalam situasi apapun. Ini harus dilakukan berulang kali supaya kita pada akhirnya memiliki natur untuk bersyukur. Coba saudara cari hal-hal yang saudara bisa syukuri dan akui itu di dalam hati saudara dan mulut saudara di setiap saat. Maka pasti ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan gelombang perubahan itu juga akan mempengaruhi lingkungan saudara. Saya harap supaya di tengah mode bersyukur dan kasih karunia ini, saudara melangkah satu step maju ke depan untuk memiliki hati Tuhan Allah juga. Maksudnya apa? Jika saudara sudah bisa bersyukur dan jika saudara berada di mode kasih karunia, cobalah saudara pandang lingkungan saudara sebagai Tuhan kebun anggur ini. Tuhan kebun anggur ini, dia pergi ke pasar pada pagi-pagi sekali, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Untuk apa? Untuk membantu mereka yang sedang menganggur, untuk memberikan pekerjaan kepada mereka. Pandangan Tuhan kebun anggur ini adalah pandangan Tuhan Allah, yaitu mencari mereka yang harus mendapatkan keselamatan. Kasih karunia ini bukan hanya kita saja yang dapat peroleh, tapi kasih karunia ini harus juga dimiliki oleh mereka yang masih belum percaya. Karena itu ingatlah bahwa kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang bisa memberikan kasih karunia ini kepada mereka juga. Saya harus mata saudara, mata rohani saudara terbuka untuk dapat melihat ladang yang masih kosong dan ladang yang terlantar, supaya kita bisa membawa kebenaran Yesus Kristus ini, yaitu kebenaran kasih salib dan juga penebusan, juga kebangkitan ini ke ladang yang kosong itu, ladang yang terlantar itu, supaya kita bisa mengisi ladang-ladang itu dengan kasih Kristus Yesus dan semuanya menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang mutlak. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan hari yang baik. Kami percaya ibadah lewat firman yang kami dengar hari ini, kami dapat lebih masuk lagi dalam kehidupan kami, yaitu ke dalam mode kasih karunia dan mode bersyukur. Terima kasih karena Engkau telah memimpin kebaktian bahasa Indonesia dan Malaysia ini selama 2 tahun. Kami percaya juga bahwa Engkau yang akan memimpin seterusnya sampai penginjilan dunia itu terjadi, khususnya penginjilan Indonesia. Untuk itu berikanlah kasih karunia yang lebih besar lagi kepada kami yang sedang beribadah di tempat ini, bersama juga dengan semua jemaat yang beribadah secara online. Kami percaya, kami bersatu untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan Allah. Terima kasih dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 아멘. 지금 이 시간은요, 그래도 오늘 저희 2주년 감사 예배니까 저희 특별히 페리, 프랑스 그리고 한유라 청년이 인도네시아어 찬양을 준비했습니다. 그래서 저희 그 번역이 되어 있으니까 네, 그 가사를 묵상하시면서 저희 정말 2년 동안 하나님께서 감사하심을 더 감사하고 저희 예배부를 위해서 기도하는 그런 묵상의 시간이 되었으면 좋겠습니다. Ya, pada hari ini menjelang hari ulang tahun kebaktian kita yang kedua, Ferry, Franz dan Yura telah mempersiapkan pujian khusus. Ini sudah ditranslate dalam bahasa Korea juga, jadi silakan merenungkan lirik pujian ini dan bersyukur atas bagaimana Tuhan memimpin kebaktian kita selama 2 tahun ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya
hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih. 네, 저 죄송한데 그 업고 하나님께서 날 업고예요. 업고가 아니고 제가 했는데 네, 스펠링이 틀렸네요. 네, 저희 오늘 교회 광고는 저희 오랜만에 수술 맹장 수술을 하고 오신 저희 박미영 총무님 돌아오셨습니다. 네, 정말 빈 곳이 많이 느껴졌어요. 저희 사장님도 빨리 돌아올 수 있도록 기도 부탁드립니다. 상관계를 어떻게 해야지? 그리고 저희 7월 19일은 연합 예배로 연합 예배로 드려질 것 같아요. Jadi tanggal 19 Juli itu kita kan itu udah masuk minggu misi. Dan mungkin tanggal 19 Juli ini kita akan ibadah jam 10. Masih belum tentu apakah di ruang ibadah ini atau di ruang ibadah raya. Jadi jam 10 kita beribadah dan setelah itu ada acara-acara minggu misi. Dan tanggal 26 kita akan beribadah bersama dengan Department Remnant anak SMP. Jadi kita akan pindah, 이거 통역해주세요 한국어로. Pindah ke ruang SMP bersama dengan mereka dan beribadah bersama-sama. Dan pada saat kita beribadah di ruang SMP bersama dengan anak-anak SMP, itu kan intinya supaya kita bisa menyampaikan hati misi ini kepada mereka. Dan mungkin kita harus membawa pujian khusus juga pada saat itu bersama-sama semua. Pujian apa yang kita harus bawakan, ya. Sekian, mari kita mengangkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah ini, jadi saya harap supaya kita benar-benar out kita dan membedakan kita dan memimpin kita dalam kebaktian yang selama 2 tahun. Tuhan Allah memang membedakan kita dari orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya, tetapi membedakan kita juga dari jemaat yang lain supaya kita bisa dapat melakukan pelayanan misi untuk Indonesia. Jadi saya rasa kita juga harus mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan misi walaupun bukan Indonesia, karena pada akhirnya penginjilan misi ini adalah perintah Tuhan Yesus
Dan kita harus bersyukur karena kita dipanggil lebih awal untuk sudah melakukan penginjilan misi ini. Ya, mari kita menaikkan lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bangkit berdiri dan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.